Untuk hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat amat spesial, yaitu Kak Eko Pailo MSc. Pada dasarnya kita membuktikan suatu hal yang penting, bahwa asal-usul tidak pernah membatasi langkah seseorang kalau ia punya semangat belajar yang tangguh. Jadi semua alasan itu tidak akan menjadi batas jika kalian mempunyai semangat yang tangguh. So, sebelum kita mulai hari ini, saya ingin melihat apakah para peserta kali ini sudah siap mengikuti acara kali ini. Bisa untuk menyalakan kamera kalian atau sekedar menyambut halo kepada saya. Halo, mungkin suara saya terlalu jauh. Halo, oke. Untuk menyambut kedatangan, sebelum kita memulai ke acara hari ini, teman-teman boleh banget untuk masuk, untuk bisa banget on cam, bisa sangat dianjurkan untuk on cam, dan bisa banget untuk kita menyapa santai, saling menyapa pada kolom komentar. Saya sangat antusias sekali melihat semangat dari para peserta kali ini. Jadi halo untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafir Sofyan untuk menemani kalian pada event hari ini. Dan untuk segala pertanyaan, silahkan bisa sekali untuk sebelum kita mulai. Kita masih menunggu beberapa menit lagi sebelum acaranya secara resmi, karena kita juga bersiap untuk masuk ruang Zoom. Sambil menunggu, saya ingin mengajak kalian untuk santai dulu sedikit sebelum kita menerima segala materi-materi yang sangat daging kita kali ini tentang festival beasiswa internasional. Sambil menunggu, ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Saya hanya ingin mengingatkan kalian, jikalau belum merename nama kalian, segerakan untuk merename dulu, dan nama lengkap dan asal daerah, maaf. So, sambil menunggu, saya akan menjelaskan beberapa rules kali ini. Jadi, para peserta diwajibkan dan dianjurkan untuk membuka kamera. Oke, untuk acara akan segera dimulai. Maka para peserta siap-siap untuk membuka kamera dan menyaksikan dan menyimak atau mencatat materi-materi yang dapat disampaikan, atau materi-materi yang akan sangat membantu kalian dalam Festival Beasiswa Internasional Benua Eropa. Ini untuk spesial untuk pada negara Belanda. Sangat menarik sekali untuk materi kali ini. Jangan sungkan untuk teman-teman, rekan-rekan untuk mengobrol di chat. Siapa tahu ada yang dapat saya adjust lagi tentang mungkin saran.
Acara akan segera dimulai, oleh karena itu, saya ingin mengingatkan untuk segera menyalakan kamera dan dengan background Festival Beasiswa Internasional kali ini. Jangan lupa untuk mengganti nama menjadi nama lengkap dan asal daerah. Untuk rekan-rekan bisa segera yang belum menyalakan kamera bisa segera menyalakan kamera. Karena sesaat lagi acara kita akan dimulai. So, sangat dianjurkan untuk mencatat kali ini, bisa mencatat materi-materi yang akan sangat berharga bagi kalian untuk masa depan. Dan yang pastinya beasiswa kali ini sangat berharga. Mungkin saya terlalu menutupi banner salah. Nah, ini lebih cocok. Oke. Bisa sekali untuk mencatat dan merangkum mungkin untuk semua materi-materi yang akan disampaikan kali ini, karena untuk event kali ini akan saya mulai. So, perkenalkan nama saya Muhammad Jafir Sofyan, dan saya akan menemani kalian dalam event kali ini hingga selesai. Sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita hari ini, yaitu Kak Elok Aiko. Kak Elok merupakan salah satu mahasiswa yang sangat Wienisch di Wageningen University Research dari Belanda. Kak Elok Aiko MSc memenangkan berbagai medali di ajang inovasi tingkat dunia, termasuk Malaysia, Korea, Jepang, hingga Hong Kong. Dan Kak Eko juga menerima beasiswa Andro Energi pada tahun 2018 dan award di LPDB tahun 2022. So, dan dengan berbagai pengalaman akademik di berbagai organisasi dan kepemimpinan yang luar biasa, kita sangat beruntung bisa belajar dengan beliau hari ini. Mari kita sambut Kak Elok Aiko dengan sepenuh semangat. Dan waktu dan tempat kami persilahkan Kak Eko selama kurang lebih 45 menit di depan. Silahkan. Assalamualaikum. Halo. Halo. Sudah kedengeran-kah suara Sudah. saya? Sudah. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Sofyan ya, yang telah memperkenalkan saya. Jadi memang susah banget ya baca universitas saya. Bukan Wageningen tapi Wageningen, emang aneh juga ya karena bahasa Belanda. Tapi gak apa-apa, sering salah ya. Memang saya juga sering salah kok, apalagi kalau di sana ya pasti salah terus gitu ngomongnya. Sampai kalau ngomong sama orang sana tuh, kamu kamu tinggal di mana? Wageningen. Pertama ngomongnya Wageningen itu bagian mana sih? Nggak ada di Belanda namanya Wageningen. Bahasa muda saya nggak support. Iya deh, bahasa kita kayaknya nggak support juga deh. Ini saya nggak bisa ini masih send request ini untuk apa namanya?
Share screen. Udah ACC Kak. Oh, udah di ACC kah? Nah, aku seminari loh. Ini apa namanya dari pelosok untuk ini ya? Ini bener gak nih? Oke, jadi terima kasih sekali lagi ya untuk teman-teman yang mengadakan acara ini, Seminar 3 Benua. Seminar 3 Benua, Seminar Benua Eropa gitu ya. Oke, jadi pertamanya saya bingung gitu ya. Menjelaskan tentang dari pelosok untuk dunia, seperti itu. Kalau saya dari desa sih, desanya memang desa pelosok sih memang ya. Pelosok di ini, di pinggiran apa namanya perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah. Saya nggak tahu nih pelosok atau enggak ya. Dan saya juga kuliahnya di pelosok juga aslinya. Ini maksudnya kuliah di pelosok itu apa namanya, kalau Brawijaya nggak pelosok ya, Malang itu kota ya. Cuman S2 saya pelosok, teman-teman. Ini bener loh. Dia tuh kalau mau ke kampus itu dia cuma ada bus. Nah, terus kalau kereta itu emang nggak ada, karena memang kotanya itu sustainable atau keberlanjutan. Nah, tempat kuliah saya yang di Belanda itu termasuk desa yang pelosok, tapi aslinya kota tapi desa dia ya. Nah, itu ya. Jadi kita dari pelosok untuk dunia gitu. Jadi cerita orang biasa diterima di kampus Eropa. Nah, saya itu dari desa Baros. Ini desa terpencil. Nggak terpencil juga sih. Gimana ya? Kalau sekarang sih deket sama tol ya. Tol apa namanya? Tol Jawa Barat ke Jawa Tengah. Jadi ada namanya tol Pejagan itu. Di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Tapi itu di daerah Brebes. Nah, itulah rumah saya daerah situ. Tapi masuk lagi. Melewati sawah-sawah dulu. Dulu itu sinyal itu susah banget loh teman-teman. Sinyal ya dulu. Kalau sekarang udah enggak, udah ada bisa masang wifi juga ya. Dulu itu nggak bisa gitu. Dulu nggak bisa. Terus kalau mau nyari info itu, saya masih ingat ya pas mau daftar beasiswa itu susahnya minta ampun. Sampai ada teman saya itu yang daerah mana ya? Mungkin daerah Brebes yang selatan. Itu dia tuh sampai nyewa hotel pas mau wawancara LPDP. Jadi dia tuh booking hotel, terus dia itu wawancaranya di hotel. Nah, sampai kayak gitulah, saking sinyalnya jelek dan pengen pengen meraih cita-cita dia gitu. Kalau saya beli ini wifi apa namanya yang digenggam itu, saya nggak tahu tuh. Saya juga lupa apa namanya. Wifi portable ya, wifi portable yang biasanya kita bawa ke luar negeri juga bisa itu. Ada namanya wifi portable, saya beli itu wifi portable itu. Oh ya, modem, betul juga ya. Ya modem. Modem saya sampai beli modem itu. Saat itu pas tinggal di Brebes itu supaya saya tuh lancar pas wawancara. Untungnya lancar. Biasanya kadang kalau latihan wawancara tiba-tiba sinyalnya hilang. Ya karena memang ini ya di tengah-tengah rumah saya itu, kalau mau ke rumah saya tuh ngelewatin sawah. Dari jalan apa namanya? Utara, dari jalan barat sama jalan mana lagi nih timur itu lewatnya sawah semua. Nah, kalau lewat jalan yang selatan itu gunung. Wah, sudah ya, sudah masuk banget. Nah, itu kadang susah ya, apalagi kalau mau buat persiapan ini beasiswa, buat esai, buat ini, wah harus sabar gitu ya, nyari waktu-waktu yang inilah sinyalnya bagus gitu ya. Atau saya keluar itu di depan rumah. Nah, terus sebagian besar masyarakatnya itu petani dan pedagang. Nah, kalau di desa saya itu banyaknya yang mondok. Jadi anak santri gitu ya. Nah, kalau yang berkuliah itu masih bisa dihitung jari sih. Gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah mulai banyak gitu ya orang-orang yang berkuliah. Ya, jadi saya ulang lagi. Jadi saya penerima beasiswa LPDP, terus penerima beasiswa PT Adaro Energi. Terus saya merupakan anggota IDE Indonesia. Terus anggota IAS ini, teman-teman saya IAS ini seluruh dunia. Jadi IAS itu International Association of Students in Agriculture.
Agricultural and Related Science. Jadi saya ikut yang di UB dulu di Brawijaya juga, Universitas Brawijaya pas saat S1. Terus S2 saya ikut yang di Belanda. Jadi bukan cuma Wageningen pas itu, tapi sebelanda. Ini pas pertemuan seluruh dunia kalau nggak salah. Ya. Terus saya juga mentor lomba internasional dan nasional di Agent Indonesia dan Innova. Terus saya mentor juga nih persiapan beasiswa di Learn and Education. Kenapa ini ya? Saya menjadi mentor persiapan beasiswa karena dulu itu saya pas di rumah itu susah banget loh teman-teman. Ada beberapa kursus ya yang menawarkan ini ya, scholarship persiapan beasiswa di Pare. Cuma harganya mahal dan terus dia itu spesifik beasiswanya gitu. Kadang kita kan butuh cuma untuk buat motivation letter dan lain-lain gitu kan. Nah, ya spesifik juga bagus ya aslinya. Nah, itu dulu itu masih sangat sedikit sekali kayak gitu. Makanya saya tergabung dengan Learn Education untuk ini menjadi mentor persiapan beasiswa gitu. Nah, terus loh, kok dia nggak mau next? Bentar. Oke, sekarang kita buka mentinya. Saya penasaran karena ini judulnya dari pelosok untuk dunia ya. Jadi harapan mengikuti kegiatan ini satu kata apa sih aslinya? Nah, ayo silakan teman-teman di klik ini buka mentimeter.com nanti kodenya ini atau buka ini apa sih namanya ini barcode. Sudahkah? Sudah, kok tidak ada suara ini nih kaidahnya kalau online ya. Saya tidak tahu interaksinya teman-teman. Lagi pada pilek, Kak. Kenapa? Lagi pada pilek, Kak. Loh, sakit apa emang? Loh, pada sakit apa ini? Silahkan yang sudah pada mengisi kah? Kalau sudah mengisi saya langsung buka websitenya nih. Bisa nggak diisi? Ayo, bisa segerakan sebelum waktunya beres. Waktu kita sangat terbatas kali ini. Waduh, pada pilek-pilek ini. Ayo, pada minum obat. Silahkan. Harapan mengikuti kegiatan. Banyak pada sepi sekali ini. Aduh. Seminar. Ayo, masih pada punya harapan kan? Kita para pejuang beasiswa harus semangat dong. Ayolah. Ayo. Terlalu banyak harapan malah, Kak. Oh iya dah. Betul sekali. Harapan dia pengen ke Eropa. Apa ini? Move on? Kenapa move on? Waduh, move on kenapa ini? Menjadi awardee apa ini? Awardee beasiswa mana aja gitu ya, yang ada di Eropa ataupun di Indonesia. Dibanggakan. Lulus kampus Eropa. Beasiswa fully funded, PLU tuh apa tuh PLU? Wah, kalau publish artikel internasional di Indonesia juga kayak bisa deh. Tapi bisa juga sih kalau di internasional kan sekolahnya lebih ini ya, lebih jadinya ada kolaborasi dengan internasional. Bisa master degree in education, kuliah S3 tentang dunia beasiswa. Oke. Jadi harapannya bisa bawa keluarga. Mas harapannya cuma bisa bawa keluarga sih? Coba siapa nih yang jawab bisa bawa keluarga? Tak kirain ada yang mau jawab gini supaya bisa nemu ini jodoh gitu.
Ada nggak tuh bisa nemu jodoh gitu loh? Apa gak ada nih? Kodenya hilang. Lagi nggak nih kodenya nih? Saya tak kasih lagi kodenya. Copy. 5. Kodenya 54 25 76 76 23. Nih kodenya. Oh, nyari yang lokal-lokal aja, bagus. Ya lokal-lokal aja. Aduh, emang lokal-lokal ya. Oke. Sekarang ke pertanyaan kedua, next. Ada nggak langsung keluar pertanyaan keduanya? Sebentar, saya next dulu. Ini kayaknya udah banyak nih. Jodohnya seiman. Ya kalau yang mau ke Turki banyak yang seiman. Inggris juga banyak yang seiman ya. Di Belanda nggak tahu ada nggak ya? Oke, sekarang next slide ya. Coba, karena kita ini ya, judulnya dari pelosok ke dunia nih. Pelosok ke dunia. Kira-kira teman-teman itu berasal dari daerah mana saja nih? Saya penasaran nih, siapa tahu ada dari orang Brebes nih. Aduh, Semarang masih kota, Samarinda masih kota, baru Sulawesi Selatan, oke, Jogja. Lah, mana nggak ada yang orang desa ini? Oh, Sumenep. Sumenep juga nggak desa, Sumenep. Ada yang dari desa nggak? Apa ini cuma baru? Tunis. Polowali kota juga ya. Mandar. Ini nggak ada. Polowali itu kan kota juga, kan ramai juga dia. Ya Allah, berasal dari kenangan dan rindu. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya yang belum move on itu tadi yang sebelumnya. Agak OT. Siapa nih yang jawab kenangan dan rindu? Ayo. Siapa bisa dong buka chatnya. Kenapa kenangan dan rindu? Ayo nih, biar ada interaksi nih. Ayo, kenangan dan rindu. Kisah ini sangat asing sekali ini. Desa Helumo. Siapa nih dari Helumo? Helumo tuh mana? Mau buka suara nggak? Silakan. Gorontalo, Kak. Oh, Gorontalo ya. Itu pelosok nggak? Lumayan juga sih, pelosok tidak pelosok juga, tapi kalau di sini itu jaringannya hilang kalau sudah hujan. Itu masuk pelosok nggak sih? Pelosok juga sekali ya. Kayak saya berarti itu. Mbak siapa? Silvi Mbak Elo. Oh, Kak Silvi. Oke, Kak Silvi. Wah, kita satu ini Kak Silvi. Ini hati-hati kalau ada wawancara ya, kita harus pergi mencari tempat yang ini. Tempat sinyal yang cuaca dulu. Iya, lihat cuaca juga deh. Oke. Ada nggak sih yang dari Papua atau ini timur? Ini ada nih NTT Reo. Tadi Mbak Silvi ya. Mbak Silvi. Benar sih Mbak Silvi kan tadi. Yang dari Gorontalo. Ini lekat juga Banyak ya yang ini dari Sulawesi juga nih, Polowali, Mandar. Saya dulu kelahiran Belopa. Ini baru juga Sulawesi Selatan nih, si baru.
Di Luwu Timur. Wis. Tetangga ternyata ya. Ya. Tetangga lain kali. Saya Luwu, Kak. Loh, siapa yang Luwu? Siapa? Saya Nisa Walia Luwu. Nisa? Iya. Ini bukan Nisa tetangga saya kan? Bukan. Oh, bukan sih. Nisa Walia. Soalnya tetangga saya yang di mana namanya di Luwu juga tuh namanya Nisa ya, teman sekelas saya SD. Nah, oke. Salam kenal ya, Mbak Anissa. Terus dulu tuh saya punya temen ya yang dari Papua. Dia itu sampai LPDP apa sih namanya, pembekalan pemberangkatan itu ya, sebelum berangkat ke luar negeri itu. Dia tuh sampai nggak ada sinyal, akhirnya dia tuh memutuskan untuk next PK ya, yang ininya keberangkatan itu. Jadi PK-nya next gitu, karena saking sinyalnya nggak ada, karena di Papua susah banget, terus nggak bisa buka open kamera gitu, karena kan timur banget ya, apalagi Papua itu, sinyal itu. Gitu, itu sih yang dirasakan teman-teman saya. Sinyal sama sekarang. Iya, sinyal. Tapi kalau Papua emang sinyal ini kayak gimana gitu. Sama kan listrik, terus dan lain-lain. Tapi mereka tuh kayak semangat banget ya untuk mencari beasiswa dan lanjut kuliah. Dan surprisingly ya, dia keterima di Wageningen bareng sama saya gitu. Angkatannya bareng sama saya gitu. Saya juga kaget kalau dia orang Papua. Gitu, jadi tidak ada masalah ya, meskipun kita dari mana aja, kita mau dari timur, dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara, dari Papua gitu kan, atau dari Jawa ya. Kalau Jawa kayaknya banyak ya kalau dari Jawa. Cuma kalau dari timur-timur ini ya sangat ini ya, kita harus bantu dan kita harus saling menyemangati gitu ya, biar mereka juga termotivasi. Oke, sudah, kita lanjut lagi nih ya. Lanjut di PPT selanjutnya. Udah, jadi saya tahu background teman-teman. Takutnya nanti backgroundnya tiba-tiba ini ya, berbeda gitu ya. Ngomongnya dari pelosok untuk dunia, tapi tiba-tiba orang yang ada di seminarnya bukan dari pelosok ya, kan jadi gimana gitu. Clickbait malah jadinya. Iya, jadinya gimana gitu ya ininya. Saya mengisi materinya aneh juga ya kayaknya. Ini yang kelihatan apa, teman-teman? Barcode. Ada terlihat barcode. Oke, masih barcode ya, sip. Oke, mana nih? Kita next dulu. Nah, ini loh bapak saya nih. Lihat kan, ini saya tinggal di desa nih. Nah, ini bapak saya deh. Jadi, bapak saya sudah tua sekali ya. Dulu bapak saya kerja di Belopa, Sulawesi Selatan. Sekarang setelah saya anak terakhir menikah gitu ya. Kita 4 bersaudara. Terus setelah saya menikah, bapak saya tinggal di rumah gitu ya. Dan pengen jadi petani katanya, pengen olahraga. Nah, ini kita ada di sawah. Jadi awal ceritanya itu ingin keluar negeri itu kenapa ya? Padahal nggak ada background sih dari orang tua. Orang tua saya itu dulu perawat di Cirebon. Terus pindah, dia keluar jadi perawat. Akhirnya ke Sulawesi Selatan itu jualan, teman-teman. Nah kan dari orang biasa jualan di Sulawesi Selatan, terus sampai akhirnya saya udah lulus S1, terus bapak saya pulanglah ke Jawa, karena mama saya sudah meninggal, jadi pengen pensiun katanya di rumah, gitu. Nah cerita ingin keluar negeri itu dari mana gitu? Dulu tuh sesungguhnya saya itu mondok pesantren juga, karena bapak dulu itu juga mondok pesantren. Bapak saya itu dulu mondok pesantren itu di Kaliwungu,
Dia itu deketnya Semarang ya. Ini kalau orang Semarang kayaknya tahu deh Kaliwungu. Sebelumnya Mangkang. Ya, sebelumnya Mangkang itu bapak saya dulu mondok pesantren di sana, terus anak-anaknya 4 itu di pondok pesantrenin, tapi tetap disekolahin. Jadi kalau saya itu dulu mondok pesantren itu cuma mulai dari asar sampai malam. Nah, terus nanti pagi sampai sorenya saya sekolah biasa, kayak sekolah di SMP, SMA gitu biasa. Tapi kalau yang kakak-kakak 3 itu dia pure yang di dalam di dalam pondok pesantren gitu. Saya sama kakak saya yang perempuan yang beda. Yang paginya sekolah di luar, sore sampai malamnya itu sampai pagi sih, subuh juga tinggal di sana juga, itu sekolah pondok pesantren gitu, madrasah. Nah, keinginan keluar negeri itu dari mana? Nah, jadi itu kalau di pondok pesantren kan pasti dijelaskan banyak sekali ya, kayak ya pasti kan tentangnya Arab-Arab gitu kan, terus Mesir, orang yang hafal Quran terus dapat beasiswa di Mesir. Nah, kakak saya tuh suka banget beli bukunya Habibur Rahman. Jadi saya baca, jadi kakak saya yang pertama itu suka banget sama buku Habibur Rahman. Nah, saya baca, dia kan kuliah di Mesir ya ceritanya. Nah, itulah, akhirnya saya berpikir, oh saya juga pengen keluar negeri gitu. Lihat Habibur Rahman yang struggle kayak tinggal di luar negeri, seperti ya kayak gitu ya, di novel-novelnya gitu, jadi pengen gitu kan keluar negeri. Nah, akhirnya di S1, karena SMP, SMA itu gak bisa ya, masih mikir gimana lomba internasional dulu susah ya, masih ya. Adanya SCM program sih kalau di SMA saya tuh. SCM program, kakak kelas saya itu ke Amerika, jadi pertukaran pelajar setengah semester, tapi kan ngulang lagi. Nah, nggak enaknya tuh ngulang lagi, jadi setelah dia setahun atau setengah tahun di Amerika, balik ke SMA itu, dia harus ngulang lagi ke sekolahnya. Jadi kan nggak terlalu lama gitu kan. Akhirnya saya memutuskan itu pengen keluar negeri itu di S berapa? Saya mikirnya S2 sih, S1 masih pengen di Indonesia gitu kan. Nah, inilah di S1 itu, setelah mama saya meninggal, kakak pernah bilang gini, lo gak mau nulis lagi? Dulu saya suka nulis puisi soalnya ya, nulis gitu. Terus saya bilang lagi, apa diganti aja nulisnya? Akhirnya saya nulis karya tulis di bukunya. Nah, gitu sih ceritanya. Kalau dari desa saya nggak bakal tahu sih, tapi tahu itu yang ketiga di pondok pesantren sama kakak saya tuh sering beli buku gitu. Itu sih awalnya. Akhirnya saya suka baca buku tentang cerita-cerita novel, tapi yang luar ini ya, yang ceritanya tentang luar negeri. Nah, setelah itu ini pas di bangku kuliah. Nah, jadi saya mencari cara di bangku perkuliahan, bagaimana sih cara bisa keluar negeri. Akhirnya saya itu mengikuti lomba dari karya tulis ilmiah. Pertama saya belum menemukan passion saya pada saat itu. Saya sukanya ya nulis puisi aja, sampai banyak itu kayaknya puisinya ya. Tapi nggak tahu, saya lupa ditaruh di mana, kayaknya ada di rumah gitu. Belum tak cekin lagi buku saya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti lomba. Nah, jadi teman-teman juga bisa nih, kayak kita kan kadang berpikir ya, anak desa nggak bisa bahasa Inggris. Terus, waduh, pokoknya itu, pengetahuan tentang orang luar itu kayak kurang banget. Itu beneran banget ya, kayak kurang. Terus kayak ngeblank, nggak tahu apa yang mau dilakukan, apa sih yang mau dilakukan dulu gitu kan. Saya juga dulu kayak gitu, sampai nggak tahu harus gimana gitu, sampai bilang kakak itu, kalau kakak kan pasti, kakak saya yang pertama itu linknya ya kakak 1, 2, 3 itu linknya pasti link ini ya, kayak Saudi Arabia, Mesir dan teman-temannya gitu kan, kalau luar negeri. Nah, terus kan kalau saya kan karena saya ngambil agribisnis ya, S1 agricultural business. Nah, itu kenapa juga saya ngambil agriculture, karena lihat bapak saya itu meskipun dulu kerja di kerja di Sulawesi, tapi bapak saya itu punya sawah tetap, tapi digarap sama orang gitu kan, kebun juga. Nah, itu makanya saya lihat, wah kayaknya enak juga nih di pertanian gitu. Akhirnya saya ngambil pertanian di S1. Terus ini
saya pertama kali mengikuti lomba, nggak ada fotonya yang pertama kali di sini ya. Ada pertama kali di Malaysia diajakin temen. Jadi saya cuma berpikir kayak gini, ketika saya mencoba, pasti nanti akan ada ini loh, network yang akan menghubungkan saya dengan sesuatu yang saya inginkan. Udah gitu aja. Pertama gagal terus, apalagi yang Singapura itu lomba bisnis plan itu udah dibuat gagal. Terus esai lomba yang masih nasional ya, itu gagal. Pertama kayak gitu. Tapi dari nasional dulu, nggak langsung internasional. Nah, habis itu setelah gagal, kayaknya gagal kesekian kali, saya mencoba lagi, akhirnya masuk itu kayaknya masih lomba nasional itu di Brawijaya, masih itu di Brawijaya. Alhamdulillahnya harapan 1 ya, berarti juara 4. Itu masih juara 4. Terus saya tiba-tiba keterima di PKM, program kreativitas mahasiswa. Jadi berturut-turut masuk terus sampai saya lulus, tetap masuk itu PKM itu, program kreativitas mahasiswa. Nah, disitulah di program kreativitas mahasiswa itu saya dipertemukan orang-orang yang lomba-lomba ke luar negeri. Akhirnya saya diajarin cara buat jurnalnya, cara buat paper untuk lomba, sampai sekarang saya jadinya jadi juri gitu ya. Saya juga kaget juga kok sekarang saya jadi juri gitu kan. Dulu masih lomba-lomba, sekarang udah jadi jurinya gitu ya. Ya, jadi saya juri nasional sama international competition ya akhirnya. Nah, ini pas di Jenewa. Jadi ini saya juga agak expect juga ya, orang desa gitu tiba-tiba ada di Jenewa di pertemuan. Ini tuh di pertemuan internasional apa sih? Di pertemuan ada namanya General Assembly Meeting, khusus para inovator seluruh dunia. Wah, saya masuk sini, tapi kan saya berkecil hati juga, inovasi saya apa gitu kan. Inovasi saya kopi gitu kan, kopi Indonesia gitu, ada, tapi sekarang belum dikembangin lagi gitu. Nah, ini saya ada pertemuan di sini di Jenewa, Swiss. Jadi semuanya dibayari oleh asosiasi yang ada di Indonesia, namanya Innova ya, Indonesian Inventor Association. Nah, adalah itu ya, nama Innova. Terus dulu ini pas jadi mahasiswa lomba-lomba ke luar negeri, Korea, Taiwan, terus banyak ya gitu. Jadi jangan takut untuk membuka pintu, itu aja sih teman-teman. Apalagi kita dari desa kan kadang nggak tahu apa-apa, tapi ketika kita membuka pintu, pelan-pelan aja, jangan langsung ya, nggak bisa kalau langsung, nggak ada namanya yang instan, kecuali mie instan ya. Gitu ya, nggak ada yang namanya instan kecuali mie instan. Mie instan aja harus ngerebus air dulu ya, nggak mungkin langsung dimakan kayak gitu mentah kan. Nah, itulah, jangan jangan berpikir semua itu instan, nggak ada yang instan ya gitu. Terus kalau teman-teman mau ke luar negeri nih, tadi kan udah pada jawab semua ya, ekspektasinya adalah berhasil, pengen ke luar negeri, pengen kuliah ke Eropa dan lain-lain. Berarti teman-teman sekarang harus buat link mimpi teman-teman itu gimana caranya bisa ke luar negeri gitu. Kalau saya mulai dari SMA mikirnya dulu pengen kuliah di Jerman gitu ya, mikirnya gitu. Tapi di Jerman ada namanya Hohenheim, kalau nggak Göttingen ya, Göttingen University. Tapi ternyata kodarullah keterima malah di Wageningen gitu kan. Nah, itu kan berarti udah rezeki dari Allah gitu yang harus kita terima dan dijalani gitu. Mungkin itu yang terbaik. Kayak gitu. Lanjut. Nah, jadi setelah saya tahu ya udah lomba-lomba ke luar negeri dan lain, waduh bahasa Inggris saya itu masih hancur. Wah, kalau teman-teman tahu ya, waduh hancurnya luar biasa gitu kan. Sampai masih kuliah pertama pun ya di Belanda itu masih hancur juga. Lah, kan umpamanya minimal nih minta 6,5 IELTS. Ya, tapi kan kalau kita udah masuk di kelas internasional pasti yang lainnya itu lebih dari 6,5 dong IELTS-nya kan. Maksudnya mereka percakapannya masih lancar-lancar, apalagi kalau dari S1 dia udah ngomong bahasa Inggris ya. Nah, itu. Nah, berarti bekal apa lagi nih setelah bekal mimpi tadi ya? Kita udah ngelis mimpi kita mau ngapain.
terus cara membuka network itu dari mana. Nah, kayak seminar ini pun ini bukan network ini, seminar ini. Nah, jadi kan teman-teman tahu siapa sih yang udah dapat beasiswa, siapa sih yang sama-sama nyari beasiswa, biar bisa bareng-bareng gitu, bareng-bareng berkembang untuk mendapatkan beasiswa. Saya juga dulu kayak gitu ya, caranya ikut seminar kayak gini, 10 kali, 20 kali kayaknya saya banyak banget ikut seminar zaman dulu itu. Tak ikuti semua, karena dari seminar inilah kita tahu apa namanya, kita tahu oh bahwa kita butuh ini, butuh ini, butuh ini. Apalagi kalau di keluarga kita tuh nggak ada yang apa namanya dia kuliah di luar negeri beasiswa. Wah itu juga kayak babat alas gitu. Apalagi kalau dari desa tertutup apa namanya informasi yang nggak terlalu terbuka kayak kita ada di kota gitu ya. Kemarin juga saya nemu apa namanya teman-teman ada padahal itu di daerah Jawa Barat ya. Tapi ternyata mereka itu beasiswa itu sangat tidak tahu gitu daerahnya. Gak ada yang tahu gitu. Saya juga surprise ini kaget banget ya. Karena kan itu daerah Jawa Barat ya, maksudnya mau Jawa. Nah, apalagi kalau di daerah timur gitu, gimana apa namanya persebaran informasi tentang beasiswa atau lanjut kuliah itu gimana? Padahal di Jawa juga masih kayak gitu kan. Masih mereka nggak tahu sampai prepare aja mereka bingung dan akhirnya gagal gitu. Gagal di tahap 1 masih administrasi padahal LPDP. Berarti kan salahnya apa? Kurangnya informasi dan nah nggak tahu Pak, ya itulah kurangnya informasi seperti itu. Nah yang kedua bekalnya adalah belajar bahasa Inggris. Nah ini saya dulu nih di Pare nih, ada teman saya ini dia lulusan SMA, kalau ini saya lulusan S1, dia keterima S1 ini di Hungaria, beasiswa Hungaria ya. Dia sekarang masih ada di Hungaria kan 4 tahun ya, ini 4 tahun kuliahnya, terus dia juga belajar bahasa Hungaria juga. Terus saya, ini teman-teman saya udah pada keluar negeri semua nih. Ini di Australia, saya di Belanda, ini di Australia juga. Nah, yang ini dia dapat beasiswanya Indonesia, karena dia pengen lanjut ke Indonesia. Tapi LPDP juga, yang ini. Jadi kita udah Satu circle lolos semua itu. Kenapa? Iya, ternyata udah di luar negeri ya, maksudnya pada lolos gitu ya. Terkadang tuh kita bingung ya, maksudnya entah di waktu kapan kita tuh akan bertemu di luar negeri. Akhirnya setelah kita di Paris, saya ketemu sama dia itu di Hungaria. Ini. Jadi kita bilang, ayo ketemuan ya gitu, liburan ini gitu, liburan setelah Natal gitu. Oh iya boleh, di Hungaria aja gitu. Ya udah saya pergi ke Hungaria. Ketemu dia di Hungaria gitu terakhir. Nah gitu ya teman-teman, jadi harus punya ini, circle apa namanya. Padahal ini juga bukan circle ya, ini kan cuma kayak orang, ini enggak sih, orang kayak belajar IELTS biasa kan, teman-teman sekelas. Malah ini mah ini tutornya ini 2. Terus ini teman sekelas juga tuh lagi belajar ini nih, speaking IELTS. Pagi-pagi nih habis subuh udah jalan aja keluar. Gitu. Habis subuh terus jalan-jalan dulu baru kita foto, nggak tahu jam berapa ini ya, pagi banget. Gitu. Jadi gini ya teman-teman, kalau teman-teman udah punya mimpi, set up mimpinya, terus harus ngelakuin apa, kurang apa. Kalau kurang bahasa Inggris, belajarlah bahasa Inggris gitu ya. Ditekuni. Karena setelah bisa bahasa Inggris itu teman-teman bisa mau kemana aja. Aslinya kayak gitu. Tapi memang ada beberapa beasiswa yang nggak menyarankan bahasa Inggris. Cuman kalau di Eropa, tuh minta bahasa Inggris semua. Susah juga ya nggak minta bahasa Inggris itu kalau dia itu umpamanya ya S1-nya dia tuh kelas internasional. Baru nggak apa-apa nggak pakai bahasa Inggris. Atau dia nggak minta bahasa Inggris kalau kita bisa bahasa negara itu. Kayak umpamanya ke Jerman, kita bisa bahasa Jerman, nggak usah lah pakai bahasa Inggris, nggak apa. Gitu. Jadi memang ada, kenapa? Jerman sekarang mau nggak mau harus belajar bahasa Inggris. Iya, mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris gitu. Kalau nggak bahasa yang negara itu yang mau dituju ya, kayak Jepang. Umpamanya kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa, tapi kan bisa bahasa Jepang. Nah, kayak gitulah. Nah itu makanya saya nggak tahu, mungkin kalau Asia ada sih yang nggak menyarankan bahasa Inggris. Ada kayak Taiwan ya, nggak usah gitu kan, tinggal masuk aja ngasih nilai terus masuk gitu kan.
Cuma kan tetap aja nanti setelah di sana kita ya pasti belajar bahasa Inggris. Nah itu malah nambah waktu juga ya. Ada yang cuma minta TOEFL. TOEFL ya, cuman kan nanti ketahuan ketika wawancara. Kayak beasiswa inilah Turki Bursary itu ya. Kan dia cuma mintanya TOEFL ya. TOEFL yang biasa, yang kalau tes 650.000 atau di kampus ada ya. Di kampus ada kan free, yang pertama itu yang free itu sebelum kelulusan kita ada ujian itu. Asing bisa pakai itu doang. Cuman ketahuannya kan ketika wawancara. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, wawancaranya kan nggak bisa. Nah, itulah gimana ya. Jadi bahasa Inggris itu penting ya di manapun. Nah itu ya. Kayaknya kalau sekarang teman-teman udah ada di tahap, udah ada mimpinya, udah nge-set up, maksudnya mau ngapain-ngapain. Tadi tak lihat udah pada lulus semua ya, belum tak tanya ya tadi. Lulusan S1 atau SMA atau lulusan S2 ya. Nah gitu. Jadi memang harus nge-set up, harus belajar bahasa Inggris ya. Nah terus habis itu tembus beasiswanya gimana? Jadi aslinya saya itu termasuk telat ya belajar bahasa Inggrisnya. Ya namanya orang desa ya kan nggak tahu. Namanya orang desa baru ketahuan babat alas juga kan mau kuliah di luar negeri pengen beasiswa. Ya tahu-taunya ya pas di kuliah ternyata caranya gini. Berarti nggak kayak anak-anak di kota. Kalau anak-anak di kota dia bisa langsung kayak lulus kuliah dia udah prepare bahasa Inggris mungkin dari semester 1 kan nggak tahu kita atau dia SMA-nya dia yang internasional ini ya akreditasinya. Nah itu jadi kayak kita yang orang desa tiba-tiba nggak tahu kan orang tua nggak ada pengalaman kayak gitu akhirnya saya termasuknya telat sih lulus S1 baru belajar bahasa Inggris gitu akhirnya kan setahun butuhnya lama ya setahun gitu maksudnya setahun itu kayak butuh preparation terus belajar dari dasar terus latihan terus ujian apalagi kena COVID-19 kena COVID-19 ujian saya diundur terus ujian saya tuh diundur terus dulu itu pas COVID-19 itu lihat aja yang di foto itu kan saya pakai masker kan itu pas COVID-19 itu terus ujian saya diundur tiap bulan dari IDP kan saya ujian dari IDP itu diundur terus tuh per bulan sampai berapa bulan gitu diundur akhirnya dapat itu bulan Oktober kalau nggak salah itu nah ini ada tembus beasiswanya seperti apa gitu nah cara tembus beasiswanya itu saya dulu itu yang saya bilang lagi saya cuma ada 2 ya yang saya lihat yang saya ini ya yang saya tekankan pada diri saya dari analisis SWOT dulu gitu kan udah nih kita udah merancang mimpi-mimpi kita udah selesai udah kita lalui gitu kan terus S1 dan setelah dapetin bahasa Inggris nah baru saya untuk mencari beasiswanya saya analisis SWOT diri saya sendiri kekurangan saya apa kelebihan saya apa ancaman saya apa opportunities itu apa kayak ancaman atau kekurangan nih saya kan orang desa nggak mungkin kan uang saya ratusan juta ya mungkin aja sih tapi maksudnya tuh kalau kita orang desa banget pelosok itu kan megang uang ratusan juta kan itu kan kayak sesuatu yang ini ya sesuatu yang kayak aduh gimana gitu kan nah makanya saya itu berpikir beasiswanya itu yang full harus cari yang full kayak yang ngebiayain visa ngebiayain tiket pesawat gitu supaya nggak ngeberatin keluarga gitu kan nah itu kan harus ditulis juga tuh kekurangannya apa kelebihan apa ancaman apa kira-kira opportunitiesnya apa nah kalau umpamanya di Eropa itu enak nih kayak Belanda itu ini mungkin rezeki juga ya kenapa saya dapatnya Belanda coba kalau saya nggak dapat Belanda mungkin saya nge-cover uang visa di negara itu contoh supaya saya keterima di Inggris ya itu saya harus nge-cover visa health insurance-nya asuransi kesehatannya mungkin bisa sampai berapa kalau setahun mungkin 40 juta ya atau 20 jutaan gitu kan terus ditambah lagi biaya visanya sendiri ya mungkin 30 terus apalagi kalau yang S3 ya kasihan banget kali 4 bisa 80 juta dia ngeluarin uang untuk health insurance aja asuransi kesehatan
Ya meskipun kita dapat LPDP, tapi kan visanya yang ngurus kita sendiri. Tapi beda kalau Belanda. Belanda itu yang ngurus semua universitas. Universitas kita. Jadi kita tuh kayak di embassy itu cuma bawa diri sendiri. Bawa badan sama bawa email dari kampus. Sudah masuk langsung ini cap fingerprint doang. Udah pergi, nunggu 3 hari langsung jadilah ininya visanya. Nah kayak gitulah, jadi saya mempertimbangkan itu semua juga tuh, ngelihat negara-negara mana itu yang kayak nggak usah kita nge-cover gitu kan. Nge-cover uang. Nah itu makanya saya melakukan analisis SWOT dulu nih sebelum daftar beasiswa. Teman-teman juga harus ingat kayak gitu ya. Terus ada MBTI juga nih untuk mengetahui kepribadian kita. Kira-kira kepribadian kita gimana ya? Kuat nggak sih? Kuat mental apa nggak sih di sini gitu? Nah itu juga sih. Terus baru saya meet and match lah. Kok ini jadi materi sih? Wah, nggak usah wes nah kayak gini. Jadi langsung saya profiling diri. Ini cuma tambahan doang ya. Nah langsung saya profiling diri sendiri nih. Saya udah tahu SWOT saya ini. Nah, baru saya profiling dari kampus-kampus ini. Contohnya ini, saya ini, Wageningen ini. Oh, saya mau daftar Economic Sustainability ya. Dia ini requirements-nya ya. Kemampuan bahasanya harus 6,5. Oh, ternyata saya sesuai. Tak tulis lah, sesuai. Nih, caranya gini, teman. Kalau mau daftar ya, setelah cerita-cerita itu. Terus, Economic Sustainability requirement-nya, aslinya dari anak ekonomi gitu. Cuman saya agribisnis, nggak tahu ya, ini kurang sesuai, tak notin kurang sesuai, tapi punya dasar ekonomi, matematika ekonomi pembangunan, pengantar ekonomi pertanian, sama ekonomi produksi. Nah, terus dia requirement juga ada statistik dan econometrics. Nah, background-nya saya itu statistik dan ekonomi nggak ada saya. Jadi saya tulis nggak ada. Tapi notes-nya saya mempelajari matematika ekonomi dan metode kuantitatif. Pernah jadi asisten praktikum matematika ekonomi 2 kali. Nah, ini notes-nya. Terus GPA harus di atas 7 nilai Belanda, memenuhi karena saya kumlot kan. Jadi sesuai. Terus motivation letter jika cross major harus buat. Karena saya ini termasuk cross major, berarti saya harus buat. Nah, kayak gitu kalau lihat persyaratannya pas mau daftar ini. Kalau ini daftar kampus. Sama kalau mau daftar beasiswa ya kayak gitu. Habis tadi analisis SWOT-nya ya udah milih, ini yang fully founded nih. Nah, terus habis itu requirement-nya ditulis semua di sini nih. Nah, background kita sesuai apa enggak? Ini meet and match ya namanya. Baru kalau nggak match ini kasih note yang sesuai dengan kira-kira ini aku pernah belajar ekonomi ini gitu. Nah, itu sih saya kayak gitu. Dan ini yang biasanya itu teman-teman teman-teman yang lain meskipun ada di kota ataupun di desa ataupun di pelosok itu kadang lupa dan nggak tahu caranya aslinya gimana. Iya nggak sih? Ngeblank. Jadi kayak sembarangan daftar aja semua beasiswa. Nggak apa-apa aslinya sembarangan daftar beasiswa. Cuman kita harus tahu diri kita, SWOT kita gimana. Terus kepribadian kita gimana. Terus kita harus tahu bahwa profiling diri kita tuh profilnya cocok apa enggak sama mereka. Nah itu yang harus ditekankan di awal. Value diri sendiri kita. Iya. Nah, terus ini nih, bapak saya nih, saya pulang kemarin ya, habis ya ke Belanda ya, pulang. Ini bapak saya ya. Terus tak bilang, bapak ini ijazah saya gitu. Terus foto sendiri kan. Nah, seneng kan ya, kalau ketawa kayak gini ya, orang tua ya, tinggal satu-satunya gitu kan. Jadi saya daftarnya ini di Economic Sustainability program saya. Ini study advisor saya juga sih di sana, di Seste Sternberg. Nah, jadi teman-teman pengen kan ngeliatin orang tua kayak gitu ketawa ya, ketawa bahagia ya, meskipun semua orang gitu. Iya. Jadi ceritanya kayak gitu, saya juga bingung nih mau cerita dari desa untuk pelosok orang biasa ini gimana ya gitu. Tapi kalau dari saya cuma itu, mungkin kita akan banyak dari tanya jawab gitu ya. Nah, jadi bermimpilah meskipun kita orang biasa dari desa. Dan takut gagal karena kegagalan adalah jalan kesuksesan. Any question udah kan?
Sangat menarik sekali materi-materi SPOT tentang value kita sendiri. Saya langsung pengen daftar beasiswa ya, langsung ke sini. Untuk materi, untuk sesi pertanyaan, kita buka untuk kali ini. Silahkan untuk yang ingin bertanya kepada Kak langsung. Silahkan bisa langsung di-share di komen atau bisa langsung on mic saja sekalian. You're welcome. Ada dua orang yang sudah angkat tangan, Kak Anissa dan Muhammad Ahsanzar dari Sulawesi Selatan. Untuk yang mau bertanya, silahkan bisa banget untuk share di komen atau bisa langsung on mic saja. Halo? Yang pertama siapa, Kak? Suaranya kurang keras. Silakan yang mau ingin bertanya tentang materi kali ini, silakan bisa banget untuk langsung saja bisa on mic dengan mengangkat tangan, atau bisa langsung komen. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal Kak Elok. Saya Anissa Walia dari Luwu, Sulawesi Selatan. Menarik sekali pembahasan pada malam hari ini. Saya tertarik sekali. Ternyata ketertarikan Kak Elok itu pada luar negeri itu sudah terbentuk pada saat SMA ya, dari kakaknya. Saya itu juga seperti itu, Kak. Negara yang paling menarik perhatian itu Jepang. Dan seperti yang Kak Elok sampaikan bahwa kalau kita punya mimpi dituliskan, sudah saya tuliskan, kekurangannya sudah saya tuliskan, kelebihannya sudah saya tuliskan. Belajar bahasa Inggris itu saya juga sedang on the way, ongoing. Walaupun sendiri, saya mau tanyakan Kak, ternyata 100%-nya itu beasiswa, ternyata masih ada biaya-biaya tambahan seperti kalau kita membuat visa, itu kan pribadi Kak, bukan paspor. Itu pribadi, terus ongkos-ongkos untuk mengurus segala macam juga pribadi, dan menerjemahkan sertifikat, menerjemahkan ijazah, boleh SD sampai S1, itu kan ke dalam bahasa Inggris. Juga ada memang khusus yang menerjemahkannya kan, nggak boleh sendirian, nggak boleh ngasal dari Google dicetak sendiri, nggak bisa, itu ilegal. Terus juga menerjemahkan akte kelahiran kalau nggak salah Kak, kakak kayaknya juga KTP, intinya itu surat-surat identitas diri dalam bahasa Indonesia itu seluruhnya diterjemahkan. Dari setiap negara itu biayanya kan beda-beda. Per dokumen itu kadang 500 per dokumen, 500.000 dan lain-lain. Nah, saya itu lulus S1 3 tahun yang lalu Kak, sudah lama banget. Dan saya sekarang beasiswa yang full landed itu ada di Singapura, ada di China, ada di Jepang, sama Eropa. Saya mau tanyakan, sebelum kakak pergi ke Eropa, apakah kakak kerja dulu untuk mengcover biaya-biaya pribadi sebelum dinyatakan lolos bahwa selamat datang di Eropa? Dan persiapan apa untuk mengisi dompet supaya kita bisa menyiapkan dokumen-dokumennya secara lengkap. Dan yang kedua, bagaimana meyakinkan orang tua bahwa saya bisa jaga diri, tolong lepas saya ke Eropa, tolong lepas saya untuk pergi sekolah di sana. Dunia ini aman, dunia ini baik-baik saja selama saya mau belajar. Terima kasih.
pertanyaan yang sangat-sangat menarik sekali. Ini udah kelihatan kalau ini research-nya udah berkali-kali dan research-nya sangat mendalam ini pasti ini. Wah, sangat menarik sekali. Silakan kalau untuk Kak Elo bisa langsung memberikan. Wah, terima kasih banyak sekali ya Mbak Anissa. Ini luar biasa sekali ya pertanyaannya. Memang ini yang paling dipikirin apalagi anak-anak ini ya. Maksudnya habis lulus S1 kadang pengen kita mandiri gitu kan. Iya nggak sih, kita pengen mandiri gitu kan. Berarti Mbak Anissa ini sekarang kerja atau gimana Mbak Anissa? Atau lagi persiapan bahasa Inggris atau gimana? Sekarang itu cuma sekolah, bukan, guru privat guru lepas. Itu saja sih, nggak ada yang lain. Oh, satunya afiliator. Terus kalau belajar bahasa Inggrisnya dari Duolingo sama musik, film, sama YouTube. Itu saja. Oke. Dulu tuh saya gini ya. Dulu kan saya lomba-lomba gitu kan. Terus akhirnya saya buka bisnis sendiri di Malang. Namanya kopi gitu kan. Saya buka kafe kecil kopi. Nah, uang itu dikumpulin. Terus hasil ribut-ribut lomba itu dikumpulin. Nah, uang itulah untuk les ke Pare. Uang itu untuk ujian. Kalau ujian IELTS saya ini dikasih sama orang tua saya yang IELTS ya. Jadi aslinya gini, kita tuh harus ngobrol dulu sama orang tua gitu ya. Apalagi kalau belum menikah ya. Karena kan aslinya kalau cewek itu tanggung jawab orang tuanya. Aslinya. Meskipun kita mau mandiri, tapi kita harus bahas mimpi kita juga sama orang tua kita. Nah, saya itu bilang sama bapak saya itu gini, Bapak, saya habis S1, kayaknya saya mau stay di Malang, terus saya mau belajar bahasa Inggris. Izin dulu. Nah, terus bapak saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa. Berarti terus saya bilang, Bapak biaya-biaya, ini kalau yang di Malang itu pas saya kerja di Batako itu saya les juga pernah di DP, tapi kalau yang Pare saya bayar sendiri, uang dari hasil kerja itu kan. Terus kalau yang di Malang karena habis lulus langsung di Malang karena lagi buka itu kafe kecil itu, nah itu bapak saya bilang ya udah bapak yang bayarin aja lesnya ininya gitu kan. Gitu, jadi kita harus ngobrol gitu loh terbuka. Uang saya ada segini. Nah gimana nih bapak? Kalau saya kan coba punya bapak ya pas itu. Ya udah bahas gitu. Kita harus memang terbuka sama orang tua kita gitu kan. Pasti di mana-mana kalau kita mau apa-apa ya pasti kan minta tolongnya ke orang tua. Nah gitu sih. Terus masalah cari apa nih? Tadi itu, tapi saya kerja juga di Innova, bantu-bantu Innova saat itu. Innova itu ngajar ini mentor beasiswa lagi, karya tulis ilmiah. Jadi saya tuh mentor karya tulis ilmiah sebelum saya lulus. Jadi saya udah kerja di Innova itu sebelum saya lulus kuliah, maksudnya wisuda. Saya udah kerja di sana. Saya sebagai mentor karya tulis ilmiah di SMA mana gitu ya, saya lupa, di Jawa Timur. Terus saya juga ngajar-ngajar di Malang gitu kan, mahasiswa yang mau pada lomba ke luar negeri. Nah uangnya dari situ juga gitu kan. Jadi memang ngumpulin juga sih Mbak gitu, ngumpulin uang juga. Untuk masalah visa Mbak, oh bukan, yang pertama itu terjemahan. Saya ganti akte saya. Jadi kan di Sulawesi itu kan termasuknya administrasi kayak gitu cepet ya. Saya ganti akte saya dulu itu nggak bilingual. Akhirnya saya buat bilingual. Saya minta lagi ke Dukcapil ya atau di mana itu. Terus langsung jadi kok sehari. Langsung ini bilingual akte saya. Nah itu kayak gitu. Terus kalau aslinya gini ya Mbak, ini tergantung negara nih. Yang nggak enaknya itu kalau Inggris kita visa nge-cover dulu sendiri meskipun itu fully funded beasiswanya, nge-cover dulu. Cuman positifnya kita minta IDP, minta tolong untuk pengurusan visa, tapi visanya diurus kita, cuman berkas-berkasnya dibantuin IDP. Nah jadi se-KTP dan lain-lain itu gratis, nggak bayar. Jadi terjemahin KTP aslinya akte. Tapi kalau ijazah nggak dari SD Mbak, jangan diterjemahin dari SD, butuhnya paling S1 doang. Kecuali kalau beasiswa Hungaria, Romania,
Kayaknya dia minta dari SMA doang sih, nggak sampai SD SMP. Gitu. Jadi memang harus disesuaikan. Nah itu kalau Inggris catatan ya. Kalau Inggris, Amerika, sama Australia ya, kayak mending minta tolong IDP deh terjemahin kayak gitu yang untuk visa kalau udah keterima ya. Kalau udah keterima. Nanti mereka terjemahin tanpa biaya. Kalau student yang udah keterima di universitas itu dan udah dapat beasiswa, kita nggak suruh bayar. Itu IDP. Nah, tapi kan kalau masalahnya Eropa itu kan nggak termasuk, nggak ada dia kerjasamanya kayaknya kalau sama IDP. Tahu IDP kan ini, yang lembaga untuk ujian IELTS itu, ya IDP untuk ujian IELTS. Nah kalau yang apa namanya, kalau yang berkas, satu berkas nggak nyampe 500.000 mbak. Kayaknya nanti tak share aja deh tempat translator yang murah, itu mahal banget tuh. Seberkas 500.000. Kalau jadi 3 hari itu 50.000 mbak selembar. Itu. Terus selanjutnya lagi, apalagi mas tadi kayaknya banyak banget deh. Banyak banget. Banyak banget yang ingin ditanya. Terus yang pertama lagi pertanyaannya itu, apa sih step-step ya? Iya. Gimana Mas Sofyan? Itu untuk yang utama, step-step yang kita semua pengen tahu gimana sih awalan dan akhirannya untuk semuanya. Misalkan biaya, yang pasti biaya sih. Beasiswa kan yang kita cari biaya yang dapat kita kurangi lah, basically. Ya gitu ya, Mbak Anissa ya. Itu tadi yang biaya-biaya kayak gitu Mbak Anissa. Terus apa namanya, kalau soal, saya yang terakhir tadi yang lupa apa itu. Jadi kalau soal visa ya Mbak Anissa ya, ini sih Mbak Anissa, apa namanya, ini harus nyari tuh yang tadi saya bilang, nyari negara-negara memang yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Aslinya nggak apa-apa sih kalau mau milih Inggris dan lain-lain dan kita bisa mengusahakan uang itu, gitu kan. Kalau yang di Eropa itu lebih enaknya itu kita nggak nge-cover semuanya, kayaknya kalau health insurance. Tapi kalau student cover 2 tahun gitu. Cuma kalau LPDP, kalau yang di Belanda yang saya bilang tadi, dia udah universitas itu. Nah, oh iya paspor ya. Nah, kalau yang paspor ini memang kita biaya sendiri ya. Biaya sendiri. Tapi, ya biaya sendiri memang kalau paspor. Kalau paspor doang ya. Tapi kalau nanti kalau teman-teman daftarnya afirmasi umpamanya LPDP, itu nanti setelah daftar beasiswa itu, teman-teman nanti akan ada pengayaan bahasa. Jadi teman-teman nggak usah bayar tes IELTS-nya. Sama les IELTS-nya atau TOEFL-nya gitu, dibayarin sama LPDP. Kalau teman-teman afirmasi. Sama dari dari 3T itu ya. Dari 3T itu. Terus lagi, udah tadi paspor ini, terus beasiswa yang ada pengayaan bahasanya itu adalah beasiswa Amerika Fulbright, terus Australia AAS, sama, nah itu LPDP yang ada. Kalau LPDP tapi cuma afirmasi doang. Itu. Apalagi Mbak Anissa, kayaknya ada kurang satu deh. Untuk Mbak Anissa, pertanyaan yang kurang ini, sebenarnya kayaknya banyak banget ini pertanyaan yang ingin disampaikan nih. Silakan. Iya, Mbak Anissa, apa tadi yang kurang? Kayaknya yang terakhir nih, saya lupa. Yang kurang itu yang terakhir, meyakinkan orang tua bahwa saya bisa jaga diri, tempat saya untuk sekolah, ini baik-baik saja. Nah ini emang yang susah nih. Saya bilang setelah saya ujian IELTS terus dapat nilainya, terus, nah itu, jadi suami saya yang sekarang itu dia datang ke rumah saya minta saya. Nah dia pas minta saya tuh dia udah keterima duluan beasiswa di Eropa. Nah jadi bapak saya tuh kayak udah ini tenang. Oh ya udah ada ini ya. nanti ada suami yang jaga di sana gitu. Itu sih saya meyakinkan ya. Tapi kalau umpamanya Mbak Anissa belum menikah, nggak apa-apa Mbak Anissa bilang aja bahwa negara itu safe gitu.
Aduh, jomblo siapa? Nanti semoga dapat ya, amin. Jadi semoga Chef kayak di Belanda itu, kalau menurut saya itu paling ini ya, paling paling safe menurut saya untuk Muslim ya. Inggris juga. Nggak harus nikah dulu lah gitu kan. Orang kan ada waktunya masing-masing. Pas rezeki saya itu. Besar gitu. Oke. Nah, jadi gitu. Kalau saya jelasinnya gini. Dan terus bapak saya itu rada tenang itu karena saya di Belanda. Karena Belanda itu kan ya meskipun dulu jajah kita, berarti kan culture-nya tuh ada yang miripnya gitu kan sama Indonesia. Terus banyak orang Indonesia yang tinggal di sana, gitu kan. Banyak orang Indonesia tinggal di sana, terus banyak masjid juga tuh kalau di Belanda tuh. Banyak Muslim juga gitu kan. Yang nggak banyak banget sih, cuma 1% aja sih. Cuman kan apa namanya rada safe karena mereka tahu Muslim dan orang Indonesia tuh seperti apa. Gitu kan, karena pernah menjajah kita 3,5 abad. Nah, itu sih, makanya bapak saya juga rada, oh iya nggak apa-apa gitu. Tapi insya Allah di Eropa-Eropa itu safe ya. Cuman kadang memang ada rasis, tapi rasisnya kalau kita jadi student gitu nggak terlalu. Mereka menghormati kita, karena kita kan akademisi gitu. Tapi kalau Prancis saya juga nggak tahu nih ya, karena Prancis tuh ada, kalau kita berhijab itu kan dikiranya kita menggunakan apa namanya customnya ini ya, agama kan nggak boleh di peraturan mereka. Makanya yang pada di Perancis itu biasanya dia pakai yang kayak gini ya kerudungnya, apa sih yang kelihatan lehernya itu. Nah gitulah, emang rada susah sih kalau di Paris ya terutama, apalagi yang Perancis pinggir-pinggiran. Mungkin kalau Paris kan rada ini ya, maksudnya banyak orang foreigner yang di sana. Cuma kalau di pinggir-pinggiran Perancis nggak terlalu gitu. Makanya kita harus nyari tempat juga sih, disesuaiin Mbak Anissa, supaya nanti ngejelasin sama orang tua tuh aman untuk cewek gitu. Tapi kita pasti dilindungi kok karena kita international student. Gitu ya, aman ya, karena kita international student. Udah gitu, gimana sudah terjawab semua, Mbak Anissa? Kak Arisa, apakah semuanya sudah terjawab? Semua pertanyaan yang curhatan-curhatannya, silakan. Oke, terima kasih atas masukannya. Jadi selesai ya kalau jomblo. Aduh. Oh, gak apa-apa jomblo Mbak Anissa. Santai-santai. Teman saya banyak kok yang belum pada nikah di Belanda itu. Cuman memang Belanda ini safe, jadi aman-aman aja, Jaya Sentosa gitu ya. Fokus on karir sebenarnya. Terus ini orang-orangnya ramah banget loh, beneran ini di Belanda itu. Malah saya satu apartemen tuh isinya orang Belanda rata-rata. Tapi mereka menghormati kita, beneran. Jadi saya Muslim gitu kan, cewek, terus berkerudung. Terus kalau mau lagi puasaan, mereka nggak pada masak sore-sore pas mau buka puasa itu. Dia bilang, oh ini waktunya elok ini nih. Waktunya elok mau buka puasa, kita masak nanti aja setelah elok gitu. Pada bilang gitu, menghormati kok. Nah gitu. Kalau di luar itu sangat harus pilih-pilih dalam memilih koneksi atau teman. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada 2 yang sudah angkat tangan. Kira-kira silakan Muhammad Azhar dari Sulawesi Selatan, maaf. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya lihat yang narasumber kan punya ini ya, punya prestasi, pernah ikut lomba tingkat nasional, internasional, dia dapat ini juga juara. Nah, kira-kira bagi kami ini ya sangat minim prestasi ya, kayak yang tidak punya prestasi, kira-kira masih punya ini Kak peluang buat ini Mas buat pertama keterima beasiswa, kemudian kuliah ke itu yang pertama. Kemudian ya kedua untuk ini nggak Kak,
minta tipsnya kira-kira gimana caranya biar bisa dengan mudah dapatkan LOA dari kampus yang akan kita tuju. Apa benar ya katanya kalau kita punya akses ke profesor, dosen yang belajar di sana itu bisa mudahkan kita untuk dapat LOA-nya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ada tips nggak jika nanti kita keterima kuliah di sana, itu di sana sebenarnya sistem pembelajarannya seperti apa kan? Apakah sama dengan yang sistem pembelajaran kita di sini atau memang di sana beda? Dan kalau bisa kira-kira apa yang harus kita lakukan biar nanti pada saat kuliah di sana itu bisa selesai tepat waktu dengan hasil juga yang memuaskan. Itu mungkin yang saya katakan. Terima kasih. Wah, pada banyak-banyak juga ini pertanyaan. Siap, tadi Mas siapa tadi? Saya lupa nyatet namanya Masnya ya. Mas siapa, Mas? Azhar. Mas Azhar ya. Mas Azhar. Oke. Ini maklum ya, saya lagi apa ini tiba-tiba bisa ini ya, cepat lupa ini. Kenapa? Nggak tahu juga saya. Jadi yang nomor 1 dulu ya, pertanyaan nomor 1. Ini ada 3 pertanyaan. Tadi itu saya jawab yang ini dulu ya, nomor 1. Jadi nomor 1 itu gimana kalau kita nggak ini ya, kayak nggak punya prestasi gitu kan. Nah, aslinya kalau beasiswa nggak punya prestasi itu nggak apa-apa. Yang tadi loh, yang saya share screen, meet and match, emang ada dia minta prestasi? Nggak ada dia. Kecuali kalau beasiswanya dia minta prestasi. Jadi itu tuh cuma kayak tambahan doang sih gitu. Kalau memang di beasiswa itu nggak ada tulisan kita minta prestasi, nah itu berarti kita orang yang nggak punya prestasi itu nggak apa-apa daftar. Gitu maksudnya, nggak apa-apa daftar. Dan banyak teman-teman saya juga yang nggak punya prestasi pun keterima gitu. Nah, caranya gimana nih supaya keterima kalau kita punya kekurangan seperti itu? Nah, makanya kita lihat SWOT kita dulu. Nah, setelah kita tahu bahwa kita kurangnya di prestasi, mungkin Mas Azhar itu punya ini organisasi. Aktif di organisasi. Nah, tuh kan? Tuh, ada tuh. Nggak ada prestasi gimana-gimana, dapat tuh S2 LPDP kan. Nah ya kayak gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan yang banyak ya yang dipertimbangkan dari penerima dari beasiswa itu. Yang pertama mungkin dari kalau ada esai-esai ya. Nah dari esai itulah yang dilihat cerita kita tentang kemauan kita atau motivasi kita untuk berkuliah di luar negeri itu kan yang penting itu. Terus apalagi, tapi memang yang dilihat itu yang paling utama itu loh, beneran. Jadi motivasi kita untuk melanjutkan kuliah. Kalau prestasi itu kayak tambahan aja sih. Saya juga nggak tahu prestasi dimasukin kemana. Saya juga cuma pakai 1 doang prestasi saya yang untuk dimasukin ke esai gitu. Yang dimasukin ke esai yang di esai kontribusi umpamanya gitu kan. Nah, kalau di LPDP saya itu nulis kontribusi saya itu sebagai mentor karya tulis ilmiah. Dan sampai sekarang saya bilang pun kontribusi saya nanti setelah lulus 2, saya akan langsung balik lagi jadi pengajar mentor. Dan sekarang pun saya masih jadi mentor. Jadi mentor karya tulis ilmiah. Karena kontribusi saya yang saya tulis di LPDP itu. Anak-anaknya elok, kontribusimu apa habis pulang dari luar negeri S2? Jadi mentor karya tulis ilmiah, anak SMA, anak kuliahan, udah seputar itu gitu. Nah, itu hasil kontribusinya kayak sederhana kan. Ada juga yang dia nggak berprestasi, tapi dia kontribusinya bilang mungkin ada cerita di balik itu yang sangat yang sangat meyakinkan. Untuk orang itu bisa keterima gitu. Ada juga anak yang dia kontribusinya nulis dia akan mengaji lagi di daerahnya dia.
dia keterima mengajar ngaji. Tapi kan itu kontribusi. Nah, berarti memang yang harus kita kuatkan adalah motivasi kita ke luar negeri itu. Meskipun nggak ada prestasi, tapi kan kita punya mungkin sesuatu kontribusi yang sudah kita jalankan. Entah itu mengajar kayak Mbak Anissa, katanya mengajar privat, itu pun sebuah kontribusi gitu kan, karena mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu udah jadi kontribusi tuh, jadi guru. Terus mungkin Mas Azhar ikut organisasi dan lain-lain, itu udah termasuk kontribusi sebelum Mas Azhar ini daftar beasiswa gitu. Nah, itu jadi kita memang harus lihat baik-baik SWOT kita, dan jangan lupa nanya ke teman-teman kita. SWOT itu harusnya ditanyain, kelemahan aku gimana sih? Orang itu melihat kita gimana sih hasilnya kelebihan kita gitu kan. Nah, pasti setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Nah, jangan takut teman-teman. Berprestasi ataupun gak berprestasi itu cuma tambahan gitu kan. Kalau saya kenapa ikut kayak gituan, karena dulu saya tuh nggak tahu kan, cuma babat alas, nyoba nasional, alhamdulillah dari lomba nasional tiba-tiba masuk lomba internasional gitu. Alhamdulillah rezeki gitu kan, tiba-tiba dibukakan seperti itu gitu. Mungkin Mas Azhar punya rezeki yang lain, dibukakan organisasi atau tempat kerjanya bagus, terus kontribusinya sekarang bagus. Nah, gitu. Terus nomor 2, bisa dengan bisa gampang dapat LOA kalau punya relasi ya dari kampus tersebut. Sekarang gimana ya? Kalau S3 memang kita harus menghubungi profesor ataupun supervisor. Yang S2 untuk menghubungi profesor sama supervisor itu kalau dia by riset kuliahnya. Tapi kalau by coursework enggak usah. Dan saya tanya juga, yang Jepang kan biasanya mintanya kita nge-reach out atau ngubungin dulu profesornya ya, atau dosen di sana. Sekarang udah enggak juga nih. Kecuali kalau yang U7, kalau enggak university, itu memang kita harus nge-reach out profesornya ya yang ada di Jepang. Tapi itu kayak khusus Jepang, mungkin Taiwan, Asia gitu ya. Cuma kalau di luar negeri kayak Eropa itu enggak usah. Jadi, alhamdulillah, saya kekenyangan ya. jadi kita itu langsung daftar ke persyarat admission kampus saja, pendaftaran kampus. Nggak usah ngeliatin menghubungi profesor itu, nggak usah, atau menghubungi dosen itu nggak usah gitu. Dan mudah apa enggak sih aslinya gitu kan. Nah, saya dengar yang Jepang itu meskipun umpamanya sudah diterima dari profesornya atau dosen gitu yang ada di sana, nggak bisa mereka ngeluarin surat penerimaan. Karena yang ngeluarin itu universitas, tetap aja kita harus melewati segala administrasi persyaratan yang ada di kampusnya dulu gitu. Itu sih Mas Azhar gitu. Memang kita harus melewati persyaratan kampus kayak ujian ya. Kalau di Jepang itu ada ujian yang kayak penyetaraan gitu ya, sama dengan orang Jepang. Ujian itu untuk bisa masuk kampus. Terus yang di Eropa ada beberapa juga yang ujian, ada yang enggak gitu kan, tergantung nilai juga, tergantung universitas. Nah, itu sih. Kecuali kalau yang mau PhD, S3, emang harus nge-reach out profesornya dulu. Tapi ada beberapa itu kalau langsung buka beasiswa ya, beasiswa mungkin kita bisa langsung dari beasiswa, nanti yang daftarin beasiswanya ke 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 nanti supervisor yang ditujunya, nanti yang dipilihin deh beasiswa itu sendiri. Ada yang kayak gitu. Cuman kalau sekarang, kalau menurut saya, mending lihat dulu tuh persyaratan kampusnya dulu. Gitu. Kalau dia ada tulisan kita harus nge-email profesornya baru. Kalau nggak ada, nggak usah, langsung daftar aja. Itu nomor 2. Apa ada feedback dulu Mas Azhar? Terus kita jalan nomor 3. Lanjut aja dulu. Nah, oke, nomor 3. Tips jika nanti kita keterima ya. Jadi
sistem pembelajarannya gimana gitu ya, pendidikannya. Nah, jadi kalau Indonesia ini menganut sistem ini ya, sebentar. Kalau Singapura itu ngikut Amerika ya. Makanya dia kalau kita mau masuk kampus Singapura itu kita harus ada GRE atau GMTA ya. Jadi itu kayak penyetaraan, ujian sebelum masuk kampusnya. Recording in progress. Amerika pun kayak gitu sama. Jadi kita harus ujian kayak gitu. Dan sistem pendidikannya pun lumayan berbeda ya. Ini pun kalau di Eropa pun langsung berbeda juga nih. Kalau di Indonesia kan kita kayak mendengarkan doang ya kalau kuliah. Dengerin aja. Kalau di luar negeri tuh ada stepnya. Ada sampai 4 kalau nggak salah. Kan pertama itu kan kayak cuma memahami ya. Ya kayak knowing, tahu aja. Tahu doang pertama. Terus memahami. Habis memahami itu yang terakhir pokoknya implementasi sama ada tambahannya. Jadi apa gitu ya, saya lupa ada apa ya. Saya nggak baca itu karena ini kan kita bahas ini kan yang dari desa ke dunia ya. Saya lupa ya gitu. Jadi ini beda banget ya, apalagi yang saya itu sistem pendidikannya itu kayak periode. Kalau di Indonesia kan semester ya, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Tapi kalau di sana itu enggak. Jadi di periode itu ada periode pendek sama periode panjang. Periode panjang itu cuma 2 bulan. Jadi setiap hari itu kita mata kuliahnya itu. Jadi kalau periode panjang yang 2 bulan itu kita ada 2 mata kuliah, tapi setiap hari itu ketemunya itu terus. Tiap hari. Terus habis itu nanti ujian langsung. Nah, ini yang paling gak enaknya itu, kalau umpamanya, kan kalau S2 kan dari umpamanya ya, contoh econometrics ya, pelajaran econometrics. Nanti setelah itu langsung masuk advanced econometrics. Advanced. Kalau kita nggak lolos econometrics-nya ini, nggak lulus, lagi mana masuk advance-nya? Berhenti dong. Nah, ini nih yang bikin anak-anak Indonesia umpamanya masuk ke sana itu pada kena gap. Maksudnya nambah extend kuliahnya karena gitu. Karena gagal di depan, advance yang nggak bisa masuk karena gagal yang itu. Jadi nggak bisa masuk ini. Itu pun sama kalau mau ngambil tesisan atau skripsi, salah satu nggak dapat gitu, umpamanya advance yang nggak lolos, dia nggak bisa skripsian. Nah, itu terus periodenya bentar-bentar kayak 2 bulan, sebulan langsung ujian ya mata kuliah itu, terus setiap hari terus langsung ujian, terus langsung pindah mata kuliah itu kan ngagetin. Itu kan aslinya fokus bagus ya, tapi ngagetin. Nah, harusnya yang kayak gini nih lah yang harusnya dibuat ini ya, kayak kalau menurut saya ya, maksudnya dari PPI dari negara itu tuh ngasih tahu gitu, karena kan kita kayak Belanda juga, kalau kita nggak lulus berapa persen itu kita langsung keluarkan dari negara itu. Apa tuh bahasanya? Dideportase. Jadi kalau kita tidak memenuhi syarat kelulusan atau SKS, itu kita dideportase. Persyaratannya gitu, ada di Kementerian Pendidikannya Belanda pas kita masuk. Jadi mau tidak mau kita harus kayak mati-matiannya kan, tapi kaget awalnya. Nah itu sih. Nah tipsnya apa? Tipsnya harus nanya dulu nih sama anak-anak yang udah ada di sana. Kayak umpamanya mau ke Jerman, wah Jerman juga lebih parah itu, mereka nggak lihat nilai. Tapi berapa persen mahasiswa Indonesia itu drop out di Jerman? Saya tinggi kok, kalau nggak salah tuh 50% lebih itu drop out, yang nggak bisa survive di Jerman itu. Karena apa? Jerman itu gini nih, dia tuh nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia tuh dosen-dosennya baik ya, kayak kita nggak lulus umpamanya ujian, kita bisa minta proposal. Ya LPDP juga itu pada extend. Teman-teman saya yang PDP pada extend juga. Alhamdulillah saya nggak extend ya Allah, alhamdulillah. Pusing juga ya kalau extend.
Oh, Mbak Murni juga extend, gak apa-apa Mbak Murni, santai-santai aja. Siapa tahu penelitiannya ini ya, karena kan kalau lab ya, kadang kan ada yang gagal sedikit, terus kita perlu waktu nguji lagi gitu kan, itu nggak apa-apa. Nah, terus itu tadi lanjut, tadi yang Jerman itu, jadi dia itu, kalau nilai ya, tadi kalau di Indonesia kan bisa pakai proposal ya, tapi kalau di luar negeri nggak bisa. Nilaimu umpamanya ujian 4, dia di rapotmu ya 4. Kan kalau di Indonesia nilai ujian 4 tiba-tiba di rapot jadi 8 kan bisa. Di sana nggak bisa, 4 ya 4 udah. Jadi nilai-nilai kamu di rapot itu pure nilaimu beneran itu pas ujian. Kaget gak? Terus kalau nilainya 5,5 ya udah 5,5 emang. Nah gimana? Emang nggak bisa dikatrol kalau di sana. Nggak ada katrolan itu ya. Nggak ada. Makanya kan pernah direktur LPDP itu 10 nggak ada. Yang dapat 10 nggak ada. Karena itu katanya levelnya profesor. Nilainya 1 sampai 10, yang 10 nggak ada. Katanya itu level profesor dia. Nggak bisa ada yang dapat itu. Itu kalau di Belanda ya, di Jerman juga sama gitu. Kayak orang yang pintar-pintar banget udah itu, yang kayak aduh jenius banget gitu ya, yang nilai paling tinggi. Kayak paling tinggi kalau di Jerman 5 ya, pas 1 ya. Nah itu, jadi memang harus kita mati-mati, enggak mati-matian maksudnya belajar gitu, disesuaikan dengan sistem mereka itu. Dan mereka tuh nggak ada no excuse ya, nggak ada alasan apapun ya. Kalau gagal ya gagal, harus ngulang gitu. Itu sih bedanya sistemnya gitu. Terus nggak ada tambahan-tambahan karena mereka sistem pendidikannya adalah waktunya segitu ya udah segitu. Jadi nggak, tapi nggak ini ya, nggak kayak di Indonesia kalau kita mau nemuin dosen susah. Kalau di sana nggak, kita semua ada appointment ya, dan mereka tuh balasnya cepet banget. Kita baru email sekarang langsung dibalas gitu, langsung dibalas nanti, oh ya udah ketemu hari ini jam sekian, udah. Jadi nggak ada yang dipersulit sih hasilnya kalau kayak gitu. Mereka sangat bertanggung jawab. Udah, Mas Azhar, itu sudah saya jawab semua. Apakah ada feedback? Gimana? Untuk semua penjelasan yang sangat realistis ya, bisa dibilang. Kasih Untuk teknik. di sana. Kenapa Mas Azhar? Di sana ada kewajiban buat publikasi nggak sebagai syarat lulus? Oh, tergantung universitas ini juga nih, tergantung universitas. Aslinya tahu nggak sih kenapa diwajibkan publikasi itu? Aslinya untuk akreditasi universitas kan? Aslinya kalau di Indonesia. Nah, rata-rata kalau di luar negeri tuh universitas yang udah top, dia nggak butuh publikasi. Udahan. Jadi Wageningen itu kan salah satu nomor satu universitas terbaik di agriculture sama food science. Jadi kita nggak diwajibin, kalau S2 ya, nggak diwajibin publish artikel, enggak. Nah, tapi kalau yang di pinggir-pinggir kayak Hungaria, Polandia, nah itu nggak diwajibin juga kok kayaknya S2 itu. Enggak, cuma di Indonesia, karena di Indonesia itu perlu publikasikan untuk akreditasi. Tapi rata-rata kalau udah universitasnya ini, dia rata-rata ada projectnya mereka inilah yang bisa dipublikasi. Project yang sama kayak European Commission yang gede-gede gitu. Sama ini, itu yang dipublish. Nggak ada. Terus ini Mbak, beban SKS untuk S3 di sana berapa sih Mbak? Beban SKS, nah itu tergantung juga tuh sama universitas beban SKS-nya gitu. Nah kalau di Eropa itu dia langsung research, jadi nggak ada kuliah ya kalau di Eropa. Makanya dia itu strict banget pas penerimaan ini siswanya. Itu kalau Eropa. Strictnya gimana? Karena gini, jadi S2-nya Eropa itu, anak-anak Eropa itu adalah pembelajaran yang mau ke S3. Makanya dia diajarin advance itu ya pelajaran untuk S3.
gitu. Jadi ada mata kuliah setelahnya Advanced Econometrics ada naik lagi. Modeling apa, ini gitu. Nah, itu materi-materi untuk S3. Makanya kalau dari Indonesia itu, kalau teman-teman saya yang dosen itu ya, yang mau masuk ke ini, kayak S3 di Eropa itu rada kesulitan karena mereka harus ada ini, penyetaraan. Jadi ada nanti namanya penyetaraan penilaian. Jadi habis dia keterima, dia di tahun pertama itu, selain dia riset, dia harus lulus ujian itu, mata kuliah itu. Ya bareng sama anak S2 kuliahnya. S2 yang ada di kampus itu. Kalau dia gagal, langsung di drop out. Itu kalau yang Eropa gitu. Tapi saya lihat yang di Inggris itu ada 1 tahun dia masih kuliah, tapi ada yang langsung research. Nah itu, jadi kita lihat dulu S2-nya Mas Azhar itu ada di mana gitu. Terus mau daftar S3 di mana. Mas Azhar sekarang lulus S2 di mana, Mas Azhar? Sekarang saya S2-nya di UNY ya, Pak. UNJ mau S3 di mana? Rencananya belum baru mikir-mikir kreatif saya ya teknologi pembelajaran itu bagusnya nanti ambil S3 di kampus mana di luar. Jurusan apa, Mas Azhar? Saya ngambil jurusan teknologi pembelajaran untuk S2. Oh, ini ya berarti kampus pendidikan ya? Bagus. Saya malah gimana? S1-nya saya malahan PGSD, kemudian ngambil teknologi pembelajaran. Nah nanti di sana kira-kira harus linear nggak dengan jurusan yang kita ambil sebelumnya? Aslinya nggak linear nggak apa-apa gitu. Cuma kalau Eropa itu tadi ya, dia ada penyetaraan penilaian di awal. Kalau gagal drop out langsung nggak diterima meskipun udah ada dari universitas dia keterima ya. Terus kalau Australia kayaknya enggak sih, Mas. Itu ada juga tuh jurusan itu di Australia. Tapi setahu saya dia nggak minta penyetaraan penilaian nih kalau di Australia, langsung riset aja. Jadi selama Mas Azhar itu udah kuat risetnya, umpamanya ngelanjut itu risetnya nanti di S3, ataupun berbeda gitu ya, tapi kuat untuk risetnya, kayaknya bisa langsung mulai gitu. Jadi cuma ada paling evaluasi setahun ya ketika PhD. Masih banyak, Mbak. Semangat. Semangat menghadapi dunia. Oke. Semangat. Jangan takut ya. Saya cerita yang Belanda sama ini ya. Lihat aja saya bisa survive kan. Anak desa bahasa Inggris aja masih celemat masih bisa survive kan. Jadi jangan takut ya guys ya. Oke, untuk sesi pertanyaan hari ini kita tutup. Tidak terasa sudah 1,5 jam kita berbincang dan share materi di sini, sangat bermanfaat sekali. Makanya selesai tidak ada cerita urusan waduh. Oke, untuk kita sudah sampai di penghujung acara di Festival Beasiswa Internasional Benua Eropa hari ini. Terima kasih besar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti dari awal hingga akhir. Semoga hari ini dapat memberikan wawasan, semangat, dan motivasi baru untuk mengajar beasiswa dan pendidikan di Eropa. So, kami juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada sebesar-besarnya kepada para komunitas dan mitra yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, yaitu salah satunya Learn Educations, PT Bekasi Cerdas International, Pelajar Mendunia IT, serta BPI Dunia Karyawan kawasan Amerika Eropa. Izin masuk sedikit, Mas moderator, boleh ya? Ya, sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih juga buat Kak Elo ya, yang udah meluangkan waktu malam hari ini. Dan sejujurnya saya baru tahu kalau dari Luwu. Jadi mungkin inspirasinya kita buat kegiatan-kegiatan seperti ini Kak, kalau kita lihat data ya, jumlah
angkatan SMA saat ini itu di angka 5 jutaan, itu di usia 16 sampai 18 tahun. Dan ketika kita melihat jumlah kampus di seluruh Indonesia itu hanya kurang lebih 6 ribuan, dan 127-nya itu negeri, itu pun hanya maksimal di Pulau Jawa, kalau di Sulawesi mah 10 doang. Nah, jadi ini menjadi fakta yang menarik kenapa kita tertarik banyak membuat event-event luar negeri, sehingga 5 juta orang nantinya ini, ya mungkin dalam kurang lebih waktu 3 tahun ya, mereka pasti semua akan, kita berharapnya mereka lanjut ke perguruan tinggi. Jadi semoga mereka bisa melanjutkan studi. Dan mungkin kedepannya bisa kerjasama banyak juga di aktivitas-aktivitas lain. Itu aja mungkin dari aku. Kak Elo, makasih banyak. Oke, saya mohon maaf lagi. Luar biasa ya. Terima kasih. 5 juta ya. Bolehlah, saya juga kelahiran sana kan. Boleh. Kalau mau ada lanjutan apa, materi apa, boleh. Monggo. Oke, sepertinya untuk acara Festival Beasiswa kedua Eropa hari ini kami tutupkan untuk. Mungkin share sertifikat dulu, Mas. Dibantu sama teman-teman operator. Apa sertifikatnya ada kendala? Share screen-nya. Sudah ke share screen. Aduh. Dibantu full screen teman operator. Kok tiba-tiba sebentar, maaf. Untuk saat ini saatnya kita dokumentasi sampai penyerahan sertifikat kali ini. Bisa dimulai pada 1, 2, dan 3. Oke, sepertinya udah ya.
Ya, sepertinya mungkin ada gangguan teknis sedikit dari teman-teman pelaksana. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya malam hari ini. Dan terima kasih juga buat Kak Elo ya, yang udah memaksimalkan waktunya. Mungkin kita akhiri dengan foto bareng teman-teman. Ada yang bisa on cam biar lebih meriah. Mungkin operator bisa dibantu on screen aja sertifikatnya. Oke. Ayo yang mau on cam silakan. Kak Fitri bisa bantu shoot gambar? Ya biar dari aku ya mungkin aku bantu hitung. 1, 2, 3. Oke lagi ya, 1, 2, 3. Oke, makasih banyak teman-teman. Boleh untuk melanjutkan aktivitas masing-masing. Elok juga. Terima kasih banyak ya, mohon maaf bila banyak salah. Terima kasih banyak juga Ruto University dan Mas Arkif sama tim. Siap. Oke, Assalamualaikum. Makasih Kak. Kasih Iya, sama-sama. Semangat juga yang lagi nyari beasiswa. Recording stopped.